Cuman Yuzong masih belum kelihatan atau XP. Punya aura belum kelihatan. Atau Lilia sih yang lebih aman lagi. Ya dia Lebih punya SK. Main belakang ya, main aman, udah tinggal ngelempar aja. Clear juga lumayan cepet, jangan bisa punya escape tools. Namun, apakah ini akan juga menjadi jawaban? Matildanya balik ke mid lagi atau udah dilempar aja ke arah Romer? Atau Barat XP nongol. Wah. Wah. Kepagian gak sih kalau mau buka Barat XP ya? Karena belum tahu kan lawannya siapa buat di XP. Oke, tapi mungkin ternyata S. No, Novaria. Novaria. Oke. Novarianya diambil, berarti Novaria bakal ada di tangan dari Udil. Seharusnya kemarin pun Udil menggunakan satu ini menyelamatkan ya hari mereka waktu itu. Farsha keluar akhirnya. Ini bakal dipakai Sin. Udah Yuzong aja nih udah. Anaknya Yuzong banget ya. Udah tinggal dicucup aja sama naga tuh. Masalahnya Pai juga kan Yuzongnya bagus banget kan. Ini juga counter lagi untuk hero-hero backline kayak Farsha gini. Dan satu lagi XP lane yang masih belum sama-sama diamankan. Tapi Aura akan buka duluan nih. Aura bisa aja nge-deny juga kan dengan satu hero tersebut yang mereka ambil. Yuzong? Iya. Kalau Yuzong kayaknya jarang sih, Aran jarang team fight kan? Betul. Itu tuh PR-nya tuh. Iya. Oke. Dan ternyata, wah Badang. Badang itu dia. Karena memang kita mau lihat bagaimana dari Aura sendiri, Aran ini jarang. Mereka selalu nyisipin XP mereka ini untuk udah split aja. Sebenarnya ya kalau aku ingat Aran tuh ingat Aldos. Dulu waktu sebelum masuk di Aura, waktu masih ada di Yasbi, dia tuh suka banget pakai Aldos XP dan ngangkat banget. Kan tuh ya? Cuman kan sekarang susah ya pasti untuk Aldos. Late game. Kayaknya sekarang kalau Aldos udah late game, kalau kita bicara MPL udah pasti rame tuh lane-nya dia. Makanya. Meriah. Udah di target lock. Tapi untuk satu band terakhir, epic terakhir, Yuzong kah? Atau mau main hero sisi lagi masih ada lapu-lapu? Atau Arlot? Iya. Uranus juga bahkan masih ada kalau mau yang sustain ya. Tapi Yuzong enak banget sih buat targeting karena Farsha-nya juga. Dan Kak Pai yang akan langsung amankan ya Yuzong. Yuzong ya. Udah paling enak. Black Dragon Form tabrak belakang, cancel Feather Airstrike. Betul. Jadi kita lihat apakah kali ini Feather Airstrike-nya bakal optimal atau tidak. Baiklah. Baxia tapi kembali diamankan untuk Sally Boy. Apakah menjadi satu sama atau 2-0 nih? Wow. Ya dan kita akan mengintip juga nanti ya. Buat emblem, buat spell yang dipakai. Karena kalau melihat memang dari semuanya ini hampir sama seharusnya. Dan dengan dibawakannya Rafaela lagi, Baxia akan tetap sustain. Tetap stabil ya. Ada kombinasi Matilda Farsha ya. Bisa terbang juga tuh Feather Airstrike. Yap. Sementara untuk sekarang dari masing-masing spellnya Om. Oke, sudah terlihat. Satu Purify buat Nino. Sisanya tetap ya, sprint bahkan dipakai oleh Udil juga untuk berjaga-jaga atau membuat jaraknya dia lebih jauh lagi. Dan hampir sama Aura Fire mereka tetap bermain ini tanpa back to front ya. Mereka memang bisa mengandalkan Matilda untuk nabrak belakang. Itu dia. Apalagi kombinasi dari Feather Airstrike yang bisa dibawa juga. Tapi ini akan menjadi match point untuk Alter Ego. Oke, Alter Ego satu game lagi dan mereka akan memenangkan match terakhirnya. Kira-kira yang menang Alter Ego atau Aura? Alter Ego atau Aura? Oke, kalau begitu MPL Arena ini dia game kedua, jadi kita saksikan bersama-sama. Oke, early yang terlihat. Sin masih coba untuk kembali memberikan sedikit walkingan, clear cepat juga bisa dijawab. Namun ini Om, perbedaan dari Matilda di game 1 dan 2. Ya, Dia bisa bawa favor kan? Bisa kalau yang di sini ya, karena memang berlaku sebagai roamer. Tapi kalau kita lihat memang dari sisi Alter Ego mereka memainkan Impurage. Jadi untuk adaptif damage mereka di early game bakal besar dan Quantum Charge ada 3 dibawakan oleh Aura Fire. Ini Wilderness juga udah mulai laku ya Om ya. Lagi ada di mana-mana ya. Iya, semenjak Life Drain udah nggak ada. Wilderness ini bisa enak banget buat movement bukan di river doang kan, di jungle juga. Di jungle juga, di hutan. Nah, jadi buat kayak ngejar-ngejar main rotasi cepat enak, tapi Nino akan ditarget. Di bawah udah ada serangan yang dilakukan tapi Nino masih berhasil selamat karena Purify yang dia bawa. Selain dari sliding tackle-nya tidak akan ada lagi. Yap, masalahnya juga untuk ke arah dari damage scene juga ini cukup mengganggu dari Nino-nya ya. Ada stun. Nantinya kalau misalkan emang dibuka area OBP juga besar. Namun war Retribution fun. Yap, duel retri tapi top lane-nya. Ini di atas sendiri ya untuk Aran ya. Aran masih berjuang sejauh ini. Dan emang benar-benar adu mekanik antara XP laner ini luar biasa loh. Oke, tapi Sally Boy. Yap, Sally Boy datang membantu dan Aran
mendadak langsung hilang terlalu lama untuk masuk ke dalam area pertahanan musuh. Yes, dan itu adalah pemanfaatan dari rotasi cepat Bang Xiao. Iya, Shield Unity yang dipakai untuk langsung ke atas. Dan dengan tumbangnya Aran, setup turtle bagi Alter Ego ini jauh lebih mudah. Mereka harus nunggu lagi Aran yang naik ke atas, Aran mungkin ketika ada level. Tapi video right strike. Itu dia di bagian bawah, Nino-nya satu hit terakhir, Nino. Nino pun harus diangkut, Nino dan di tempatnya berbeda. Ada satu player lagi dan Pan berhasil dihancurkan setelah ditembak oleh Astral Rekoludil dan juga udah ada pergerakan dari Pai. Ini mahal banget pertukarannya ya. Bagaimana tadi gold laner dari Alter Ego hilang, namun sang jungler beserta turtle-nya pun ikut menghilang. Iya, dan Alter Ego mereka lagi unggul kembali. Dan talent prediction masih ada 2 untuk Aura. Jadi masih ada asa jelas buat Aura. Dan kali ini untuk di top lane-nya ketika kita melihat ada yang kalah duel 1v1 misalnya seperti itu 1v2. Alter Ego mereka bisa mulai snowball dari XP lane. Karena Nino jelas ini sangat diganggu dari early game. Sementara dari Nino juga di bagian bawah mendapatkan begitu banyak tamu dari tadi ya. Iya. Tamu. Banyak banget yang ingin bersilaturahmi ke God Lane. Lagi meet and greet apa dia? Berulang kali ya ke bawah terus ya. Ke bawah, Jangan ke bawah. meet and greet nanti di playoff aja. Wow, tapi Retribution dipaksa untuk dibuka oleh Sally Boy dan Holy Baptism-nya gagal connect. Ini Samo HT sendiri ya. Udah mulai bergerak, udah mulai berani juga untuk bisa memberikan gangguan secara terus-menerus bawah. Berada masuk di dalam. Wow. Ditembak kayaknya. Nah ini teror-teror dari jarak jauh ya, masalahnya kan mid lane. Jadi dia bisa bikin ke item full damage bukan utility. Astral Sphere. Astral ya. Semakin di ujung semakin sakit. Oke, dan Ini bener-bener ya hampir saja bisa digocek loh. Dan sejauh ini Alter Ego juga terlihat dengan adanya keunggulan yang bisa mereka amankan di early. Jadi sementara itu ya dari bagian bawah sendiri mereka tadi udah meninggalkan itu semua. Namun di tengah. wow ya. Ini terornya ngeri banget ya. Terus-terusan ya. Iya. Terus-terusan konstan juga dan lihat. Oke, Holy Baptism Samo HT terpaksa untuk langsung mengulang ke arah satu. Cycling Eagle yang dia milikin dan mau nggak mau sekarang udah harus landing ke tempat yang berbeda pula. Nah, Ya. Circle Eagle bisa dipakai buat escape kayak gitu ya? Bisa buat escape sekarang dan itu dia. Untungnya kalau Screaming Eagle masih yang sama yang kemarin udah pasti tumbang tadi. Udah pasti Makanya. tumbang itu. Apalagi dia bisa Screaming Eagle belok terus guiding win ya kan. Ada Yep. shield, ada heal-nya lagi juga. Dan setup menuju ke arah Turtle sudah dilakukan oleh Alter Ego terlebih dahulu. Tapi Aran, Ini Arannya di atas selalu aja dulu ya. Arannya belum mau terlalu masuk jauh lebih dalam lagi ke area dari Turtle. Tapi barusan ada satu lagi. Astra Recall yang memang sudah dikeluarkan. Tapi Samo HT-nya akan landing ke tempat yang berbeda. Samo HT sudah mengeluarkan ke arah satu. Cycling Eagle yang memiliki fun-nya. Masih terlalu jauh. Akankah dia berani untuk maju ke bagian depan. Sementara untuk Pai-nya udah langsung. What? Berhasil diamankan oleh pergerakan Shin. Dengan adanya Federation tapi Sally Boy ke tempat yang lain. Dan harus mau nggak mau mundur ke arah yang lain. wow, kembali terlihat dengan adanya pencurian-pencurian di area Turtle, Om. Yap, tapi tetap si Alter Ego unggul tipis banget dan top lane-nya. Yap, itu dia Aran tersedot sudah darahnya. Tersedot kali, tapi tempatnya berbeda. Samo HT sendirian terlalu berani apa yang dilakukan. Samo HT ditembak tepat berada di depan dari Udil. Yap, wah Sally Boy. Ini dia Fan-nya, mendarat di area tersebut. Fan-nya udah mendapat gangguan lagi karena tadi ditabrakin oleh Sally Boy. Tapi Fan-nya berusaha untuk bisa masuk ke dalam satu outer turret yang ada di area bottom lane. Tapi dua player yang dimiliki oleh Alter Ego masih ingin lebih. Yap, wah bakal ingin lebih lagi. Oke, udah ada lagi pergerakan dari Sally Boy. Sally Boy langsung menabrakkan diri Kabuki. Berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Sprintnya udah langsung diaktifkan. Masih berusaha untuk bisa menggocek. Tapi tidak untuk outer turretnya. Karena sudah tumbang. Yes, agak sedikit terlambat juga untuk Samo HT tadi nyelamatin. Tapi again sendirian. Yap, Samo HT sendirian loh. Berkali-kali Circling Eagle dibuka tanpa adanya follow up. Dan tanpa ya mungkin kalau misalkan emang ngejar mau yang udah low, itu juga enggak masalahnya. Iya, masih belum ada damage yang mumpuni kalau memang harus sendirian bagi Matilda. Dan lagi ya, Nino yang bebas, Nino yang berhasil untuk mendapatkan bottom turretnya. Dan kali ini Alter Ego, mereka sudah bisa mulai untuk kumpul 5. 5-man show kalau memang dijalankan oleh Alter Ego, ini sangat memungkinkan dimulai dari Turtle yang ketiga sekarang. Dan juga ini Aran benar-benar kayaknya ditahan di lane-nya ya. Yap. Gak dikasih space sama sekali buat gerak. Terlihat kali ini dari Samo HT dan Aran memang susah banget bergerak. Wow. Sementara dari Fan sendiri harus menghadapi dua orang sekaligus. Samo HT ada di tempat yang sama pula berusaha untuk bisa melindungi rekannya. Purple Buff di tempat yang lain. Shutdown pun tercipta. Aran
punya kesempatan untuk bisa menghancurkan Kara satu atau tarik di bagian atas. Tapi sekarang Kabuki udah join lagi ke dalam pertempuran. Samohate terlalu berani tadi sepertinya dengan satu flicker yang udah dia keluarkan. Asura Aura di tempat yang berbeda. Satu turret udah berhasil dirobohkan. Yap, dan di saat Pai-nya hilang, lane-nya terbuka. Dengan attack speed yang dimiliki oleh Aran, outer turret hancur. Ya, tapi tanpa retribution juga berarti Aura Fire mereka tidak akan bisa mendapatkan turtle yang ketiga. Objektif kembali jatuh ke tangan Alter Ego. Dan sudah ada lane swap yang dilakukan oleh Alter Ego sendiri. Di mana Nino sudah bergerak menuju ke top lane. Yap, di bagian bawah coba lihat Samohate menabrak sendirian. Sepertinya ada miscom di area tersebut. Karena tidak ada yang bisa mengikuti ataupun tidak ada yang mengikuti Samohate dari tadi. Cuman jadi teori ancaman aja buat screening mungkin ya. Kayak ya udah kita zoning lagi. Cuman tabrakan-tabrakan yang selalu terjadi dari Samohate itu sendirian terus Om. Ya, tanpa follow up ya sama sekali. Iya. Ini di tengah mereka masih cukup sabar ya. Hanya saling melihat saja. Di area mid belum ada yang emang benar-benar mau. Ya udah. Pick up satu ataupun ya udah team fight aja. Tapi gold lead yang tadi dipegang sama Alter Ego tipis-tipis sudah mulai dikejar. Buset Dapainya mendapat begitu banyak serangan. Decimate. Ya, dan itu yang harus dicari oleh Aura Fire. Bagaimana mereka bisa mempick off langsung secara instan satu pemain Alter Ego dan mereka bisa fokus untuk mendapatkan objektif. Ya, misal seperti Turret. Di bawah nih terbuka loh. Dan juga sebenarnya dari Pai-nya jadi agak serba salah ya. Dia adalah tipikal yang hero teamfight yang dipakai buat ngejar ke arah Farsianya. Namun kalau sekalinya lane-nya ditinggal, badangnya Pecah, ya, tuh. Oke, ada satu wave minion tapi Aran menggagalkan langsung finish yang dia milikin karena terlalu berbahaya. Tapi Nino udah langsung ditusuk tadi dengan satu decimate. Hanya saja ada miskalkulasi. Coba lihat Kabuki mendekati ke arah dari Nino. Ninonya berhasil sudah hancurkan. Udilnya mau pergi ke arah mana? Udil masih berusaha pergi dengan satu lagi. Alter Ego tidak miliki Samohate. Berusaha untuk bisa menemani. Dan Kabuki berhasil mendapatkan lagi Udil di tempat yang berbeda dari Samohate. Sekarang satu lagi pergerakan lewat Cyclone Eye yang dia miliki dan Samohate bertemu dengan Silly Boy dan juga Pai. Itu Guiding Win-nya tadi ngejemput Leo ya? Yap, untuk bisa ngejar ya, biar bisa nempel tadi ke samping Udil juga. Nice play dari Aura Fire tadi. Di mana mereka ternyata berhasil membalikkan keadaan berkat bantuan dari Kabuki. Nah itu harapan-harapan yang tadi bisa kita lihat ya dari kombinasi Circling Eagle yang membawa follow up-nya. Dan di saat momentum tersebut tercipta, efeknya luar biasa loh. Iya, apalagi tadi yang memang bisa dijemput si Kabuki ya. Iya. Jadi ketika efek sprintnya tadi sudah habis, dia ikut Guiding Win. Yep. Itu nge-trigger pasifnya lagi kan? Trigger lagi. Ini Van dan juga Salibu udah set up loh, tapi Van-nya masih menang dari sisi level. Berarti poin retribution-nya ya udah akan jauh lebih besar Van. Hanya saja sekarang setup seperti apa? Terlihat Yuzongnya sudah mulai mediakan lane di arah mana Salibu-nya hancur. Dan sekarang Lordnya berhasil diamankan. Pai-nya di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang. Tapi Pai-nya terjebak menyisakan 3 player saja. Yap, targetingnya tadi nggak ke Sin sih. Tapi dengan satu jebakan yang dilakukan oleh Aran menghilangkan sosok pemegang retribution dari Alter Ego. Ya, dan juga mungkin melihat positioning dari Sin sendiri yang memang cukup jauh ya. Dan sudah melepaskan 2 kali Feather Airstrike. Yang membuat Pai ya udah 2 kali nanggung aja kalau memang harus di-cancel. Jadi dia memilih untuk target yang berbeda. Yap, tapi Samohate menabrakkan dirinya ke arah 2 orang di tempat yang berbeda. Tapi Samohate untungnya masih punya regen SP yang sangat-sangat besar. Namun di tempat yang berbeda, coba lihat Fiskar mau dikeluarkan benar saja langsung ditumbuk dengan 1000 tinju yang masuk ke dalam tubuh dari Sally Boy. Yap, walaupun Sally Boy-nya masih bisa selamat. Wow, satu buah heavy crossbow. Sakit dan besar sekali damage tadi. Dan Alter Ego mereka langsung tertinggal sangat jauh ya. Kalau kita melihat dari goldnya ini langsung dipegang Aura Fire juga. Satu Jadi, momentum ya? Benar, itu momentum yang sangat besar diterima Aura Fire. Ini benar-benar ya jurus 1000 tapak badang. Sekalinya kena ke orang, buset dah. Geser-geser itu tulangnya, tapi sekarang Van sendirian di belakang dari Lord. Feather Strike dikeluarkan, Rasinya menerima beberapa damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun sekarang mereka masih berada di luar area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Lihat bagaimana kombinasi Guiding Wind plus Feather Ice Strike yang digeser. Jadi nggak usah buang spell flicker nih. Lumayan ya, bisa Lumayan tergeser-geser banget. juga. Itu dia Samohate terlalu berani. Samo dari tadi. Waduh, dia yang terbang, kita yang deg-degan. Hampir jantung kita yang terbang ya. Jadi benar-benar mengacaukan ya irama tempo dari lawannya. Karena itu tadi kita nggak bakal tahu. Ini Matilda akhirnya bakal mendarat di mana. Atau bawa siapa? Bener, atau mau nabrak siapa. Atau bawa siapa? Iya. Soalnya dari tadi awal-awal oke lah tabraknya sendiri ngapain gitu ya. Ternyata itu hanya teori ancaman aja. Iya, kadang-kadang beruang aja kalau dia nargetkan si A misalnya. Dia bisa nabrak ke B atau C. Bener. Karena kan titik mendaratnya beda sekarang. Ini gue juga bingung ya, tadi Pai itu targetnya nggak ke Sin loh, nggak ke Parsha. Ini Naga
berhadapan dengan burung. Naga sang pemuncak rantai makanan. Apakah tidak akan memangsa burung kembali? Wow, seharusnya memang bisa sih di cancel. Cuman itu tadi ya. Sekarang kan udah nanggung aja damage-nya. Udah keluar semua Feather Extract-nya. Ini Purple Buff kecuri lagi. Harusnya dari segi goldnya bakal makin lebih tinggi lagi dari Aura. Cuman mungkin PR-nya dari Alter Ego untuk Pai-nya sendiri ya. Dia mau nge-lock ke siapanya. Tadi yang kita asumsikan dengan adanya Yuzong dia mau ngambil ke arah Sin-nya. Cuman di sini juga Kabuki punya damage yang masif gitu Om. Betul. Dan juga jangan lupakan ya, Sin juga bisa diselamatkan dengan Guiding Wind. Jadi masih ada lagi buat escape tools-nya selain daripada memang flicker yang selalu tersedia. Atau Wings by Wings juga bisa kan. Wow. Jadi banyak lah ya escape tools dari Sin itu sendiri. Sehingga belum terlihat tadinya targeting yang benar-benar dilakukan oleh Pai. Tapi Aran akan ditabrak. Oke, Aran langsung ditabrak. Wah. Hei, ditampol, didorong, rasakan tapakku. Dan namun sekarang Samoate di tempat yang berbeda mulai dikejar. Pai sudah mengeluarkan lagi karena Petrify yang dimiliki tapi belum berimpact apapun. Ini kating-kating kayak begini ternyata ya yang diinginkan oleh Samohate. Yap, dan Lordnya pun berhasil diamankan oleh pemain dari Aura Fire. Membuka kesempatan untuk mereka menghantam base AE. Yap, dan ini dia Baxia yang under level sekarang. Jadi B-nya? Biasa. Lagi jalan-jalan dulu buat Baxia. Karena butuh damage sebenarnya buat di belakang. Dan kita belum melihat bagaimana Nino bisa ke-deliver output damage yang besar. Yap, sementara itu sekarang Samohate di tengah. Akan memancing seperti apa lagi nih gaya ini. Tapi yang gue tinju Badang nih. 1000 tapak Badang. Ingin kulihat mendarat di mana ini. Di saat ada 1000 tapak Badang. Disitulah ancaman akan datang. Buset. Tapi Lordnya bakal dikawal. Triland Push akan dilakukan oleh Aura Fire dengan 8000 keunggulan yang mereka pegang. Oke, waktunya Lord sesaat lagi akan langsung menabrakkan dirinya. Masuk ke dalam area defensif dari Alter Ego Esport. Fan yang melihat dari kejauhan, bahkan dari Samohate sudah mulai memancing lagi keributan. Dan sekarang ada satu Bestara di bagian tengah yang udah mulai dihancurkan pula. Di atas sepertinya udah akan langsung dibongkar dan juga didobrak habis-habisan. Tapi Samohate mendapatkan damage begitu banyak yang dihasilkan. Dan sekarang 1000 tapak Badang masuk dan menghilanglah sudah. Dua player dimiliki oleh Alter Ego. Bahkan untuk sekarang mereka semua langsung dihabis-habisin di dalam area pekaran rumah sendiri Destibet. Game menuju ke game yang ketiga untuk Aura. Wow! 1-2 momen Aura Fire masih bisa